Ini mobil ahead of its time. Jadi lebih maju bahkan dibandingkan dengan mobil-mobil zaman sekarang, dibandingkan dengan Mazda 3, Honda Civic, Toyota Corolla Altis. Ini lebih canggih di beberapa sektor. Padahal ini mobil tahun 2013. Tapi mobil ini sampai sekarang 3 mobil tadi tuh belum bisa ngalahin. Kenapa gitu? Cek terus video ini karena kita akan bahas Ford Focus. Ya, jadi ini mobil punya temen gue lagi dijual tahun 2013. Kalau misalkan kalian tertarik bisa langsung di deskripsi di bawah ya. Ya, Ford Fiesta tahun 2013 warna silver automatic. Ini mobil tahun 2013 loh. Lihat, ada 3 buah sensor di depan. Bisa kelihatan ya? 1, 2, 3. Ada 3 sensor di depan. Karena dia bisa ngerem sendiri secara otomatis. Canggih. Gak cuma itu, dia bisa parkir secara otomatis versi paralel. Kalau perpendicular yang masuk itu di varian facelift yang Ford Focus EcoBoost. Yang Focus belum EcoBoost, dia cuma bisa parkir paralel aja. Dan untuk mobil zaman sekarang, di kelasnya kayak Honda Civic, Altis, Mazda 3, belum ada yang punya teknologi parkir secara otomatis. Sampai sekarang. Apa, mobil sekarang paling murah apa parkir otomatis? A-Class kali ya. Mobil ini kalau di Eropa itu bisa dibilang apa ya, kayak rivalitasnya dari si VW Golf yang seperti ini tahun 2013 ya. Dan sekarang yang model terbaru itu sekarang jadi seperti ini, Ford Focus. Nah, pada zamannya juga mobil ini sangat populer di sana. Mobil ini juga kurang lebih dari sisi engineering mirip-mirip kayak VW Golf. Kayak misalkan VW Golf pakai DCT, dual clutch transmission. Ini juga pakai 6 percepatan. Wis, cakep ya. Tapi punya penyakit yang sama kayak VW Golf. Jadi kalau kalian beli Ford Focus atau VW Golf, itu pastikan kalian punya spare duit lebih. Kalau misalkan transmisinya kenapa-napa, itu kalian harus ganti. Mobil ini so far sih dipakai masih nggak kenapa-napa. Tapi yang namanya Ford itu pernah bikin edaran waktu itu ya. Katanya TCM-nya itu digaransi sampai 10 tahun. Nah, untuk Indonesia, kalau nggak salah servisnya itu dilanjutin sama RMA, tapi gua nggak begitu ngerti kelanjutannya bagaimana dan bagaimana cara klaimnya kalau misalkan mobil ini TCM-nya kena. Ini so far sih masih bagus, nggak kenapa-napa. Tapi kalau misalkan kalian pernah mengalami TCM-nya rusak dan diganti oleh Ford atau tidak diganti, bisa komen di bawah seperti apa. Nah, kalau servis mungkin sekitar, ya bisa dapat Honda Beat kali ya, kurang lebih kayak gitu. Terus mesinnya, dia belum turbo. Yang versi berikutnya dia pakai 1500 cc turbo, namanya jadi Focus EcoBoost. Nah, kalau yang ini pakai mesin 2000 cc naturally aspirated, tenaga 160 horsepower, cukup besar untuk mesin 2000 cc dan 0 ke cepeknya itu bisa di bawah 9 detik. Jadi mobil ini kenceng. Terus kita lihat peleknya ya. Ini juga peleknya menurut gue desainnya oke. Cuma karena mobil zaman dulu dia warnanya tuh masih warna-warna pelek zaman dulu. Ukurannya R17. Ini kebetulan pakai ban Achilles ATRK. Buset, ini mau balapan apa gimana? Terus ke samping. Kalian mungkin pernah naik Mercy zaman dulu gitu ya. Kalau ditutup pintunya tuh kayak tank. G-Class tuh itu kan jek gitu ya. Ini kayak G-Class, nggak se-G-Class sih. Tapi pintunya tuh ditutup jek, kenceng banget suaranya. Terus di sini, nah di sini ada tempat buat bensin. Terus yang ini, dia colokannya tuh nggak kayak Fiesta ya. Tetap masih harus pakai diputer-puter. Kalau Fiesta kan langsung kebuka, langsung dicolokin. Kalau dipencet gini nggak bisa dia. Kalau ini masih bisa nih dipencet begini doang lubangnya. Terus dia udah pakai rem cakram 4 biji, depan belakang, electronic stability control, airbags-nya ada 6. Wah, pokoknya lengkap deh kalau soal safety di mobil ini. Terus ini dia bagian belakangnya. Wah, nggak semua orang suka sih. Kalau gua sih ya normal-normal aja lah. Oke, kita buka ya. Nah, ini udah rusak nih. Harusnya hidroliknya masih main, tapi ini udah hidroliknya sudah nggak main ya. Pintunya berat banget. Dan mobil ini emang sangat berat.
Berat kosongnya itu tipe tertingginya itu kalau gua lihat di Wikipedia sampai 1,8 ton. Mobil segede gini 1,8 ton. Apa ya coba? Ini pintu belakangnya seberat ini gitu. Isinya apa sih? Kayak ada airnya ya. Berat banget asli. Terus di sini harusnya ada separatornya, tapi kayaknya nggak dipasang. Terus kalau misalkan diangkat, nih separatornya bisa naik ya. Karena di sini ada talinya nih, pengungkitnya. Di sini juga harusnya ada nih. Cuma udah hilang kali. Nah, terus bagasinya khas mobil Eropa, rapi, dan dia cukup besar karena dia memanjang seperti ini nih. Terus kita buka bagian bawahnya, spare tire-nya dia bukan yang full size. Dan di sini kita dapat beberapa tempat penyimpanan barang. Oke. Yuk. Berat banget ini. Ada. Oke. Yuk kita masuk ke dalam. Tuh, dengar nggak suara pintunya? Dup, kenceng banget. Dia sudah pakai push start stop engine button ya. Mesinnya masih halus ya. Engine mountingnya sepertinya nggak ada masalah. Padahal ini udah 81.000 km loh. Udah banyak juga ya. Dan pas masuk ke dalam mobil ini interior tuh rasanya kayak apa ya? Kayak complicated. Kayak rame betul gitu loh. Tombolnya banyak, padat. Mulai dari bagian sini. Ini ada berapa banyak nih tombolnya nih? 1, 2, 3, 4, sampai 0 tuh. Sampai 10 tombolnya. Buset. Banyak banget. Terus di sini juga tombol AC-nya, tombol setirnya. Itu rasanya kayak semuanya ngumpul di sini gitu. Banyak banget. Dan ini di setirnya, ini ada 4 tombol navigasi kiri dan kanan. Yang kanan itu untuk layar di sini, di speedometer. Yang kiri untuk layar di MID. Jadi kayak Mercedes-Benz kekinian. Padahal ini mobil tahun 2013. Canggih pada zamannya. Jadi yang kiri buat ngatur di sebelah sini, yang kanan buat ngatur sini nih. Canggih banget. Tapi ada yang aneh dari mobil ini, karena semua tombolnya tuh dibikin kayak didesain khusus gitu. Desain ininya benar-benar didesain. Tiba-tiba kita lupa naruh satu tombol. Tombol apa tuh? Tombol retract buat spion. Wah, taruh mana lagi ya? Udah nggak muat nih. Ya taruh sini aja kecil deh. Ini kenapa tombolnya begini ya? Kayak tombol buat ngeriset apa gitu. Kayak mainan ada tombol reset itu kayak gini kecil gitu. Kenapa ditaruh situ ya? Apakah lupa atau emang sengaja dibikin gitu? Terus juga untuk zamannya, nih udah auto, all auto power window. Gila, mewah banget loh. Sampai sekarang aja Altis, Civic, Mazda 3 ini nggak all auto. Ini udah. Terus untuk tombol audionya ada di sebelah sini, gede. Cruise control ada di sini. Terus ini ada tombol untuk wiper. Wipernya juga lucu. Kalau kita nyalain wipernya, kayak bus. Bus mania seneng banget pasti naik mobil ini. Waduh, rasanya kayak naik bus. Nah terus mobil Eropa biasanya tuh lampu seinnya ada di sebelah kiri, betul? Kalau mobil ini sebelah kanan. Ya agak sedikit unik lah. Biasanya sebelah kiri, ini sebelah kanan. Terus tombol AC-nya di sini dia sudah dual zone. Terus untuk audionya dia pakai audio bawaan dari Sony. Dia ini ada MID di tengah, pengaturannya dari tombol di sini ya. Ini menu tengah, ya kan? Dia mau pakai apa, mau apa itu ada di sini semua. Terus untuk volumenya di sini bisa diputar. Kalau ditanya bagaimana suara speakernya, audio bawaan Sony ini sih luar biasa. Bassnya kencang banget. Bahkan gue di mobil ini bassnya biasanya gue taruh di kosong karena bassnya terlalu kencang buat gue. Jadi untuk audio ya, ini audio bagus banget. Treble-nya keluar, middle-nya keluar, bassnya keluar. Paling kalau kalian mau upgrade, kalian tambah prosesor biar suaranya bisa bagus stagingnya. Ini dia belum ada stagingnya, jadi masih ya biasa aja. Terus ini nih tombolnya tuh, ini tombolnya tuh lucu ya. Jadi ini kan ada station manual scan. Kalau station pencet yang kiri, manual ini, scan yang ini. Jadi dia ngikutin tuh tengahnya. Nah gitu ya. Sama buat ngunci pintunya, tombolnya ada di sini nih. Nah ini masih kebuka pintunya, jadi nggak bisa ngunci ya. Ya gitulah. Tombolnya banyak sekali. Terus dia naro buat AC-nya tuh kalau mau ditutup, ventilasinya dari sini nih. Dan mobil ini juga lucunya, layar di speedometer sama layar di tengah sini itu sama persis. Ya, ukurannya sama dan gambarnya pun juga sama. Sama-sama full color. Di sini ada banyak banget nih informasi yang bisa kita dapatkan ya. Dari average speed dan lain-lain.
Terus trip computer, information, settings. Settings ini kita bisa atur driver assist-nya nih. Nah, dia ada traction control, city stop-nya juga ada, park lock control-nya. Kalau misalkan kita mau ngunci mobil ya, bisa diatur dari sini. Kita back-nya sebelah kiri. Lighting. Nah, dia ada rain light, ambient light. Ada dimming juga. Bisa kita atur auto atau manual. Ya harusnya auto lah, masa manual. Headlamp delay atau bisa dibilang apa namanya? Follow me home. Jadi kalau dia ada warning, kuncinya di luar gitu ya. Dia tuh di sini ada logo I gitu. Di indikator di tengah-tengah antara bensin sama temperatur ada I gitu. Dia ngasih tahu bahwa di sini tuh ada information penting yang mesti kita lihat. Ya meskipun cuma kuncinya doang keluar gitu. Segitunya gitu. Terus ini mobil juga agak aneh ya. Jadi ventilasi AC-nya selain di tengah sini, ada di bagian bawah sini. Dan ini keluarnya sedikit banget gitu. Kenapa ya? Kenapa ada ventilasi AC di sini? Buat ngademin dengkul kali ya? Ini juga sama nih, bagian sini juga keluar. Buat apa ya? Bukan di atasnya loh, di bawahnya. Kok bisa? Ya begitulah pokoknya. Terus dia punya sunroof, gak begitu gede memang. Sama di tengah sini dia sudah pakai auto dimmer, canggih. Nah, di sini ada tempat besar sekali buat naruh kacamata. Terus ini ada mikrofon buat forcing-nya. Nah, sama di sini ya, lengkap, ada lampunya. Sebelah kiri juga ada lampunya. Jadi, mobil ini sudah masuk kategorinya mobil mewah, lengkap, canggih. Semuanya masuk sini dan harganya tidak sampai 200 juta. Jadi, biasanya buat orang-orang yang udah pakai Ford Focus, ganti mobil lain, rasanya kok sepi ya fiturnya ya. Terus hal unik di mobil ini juga, mobilnya itu selain desainnya complicated ya, tombol-tombolnya banyak, dia juga punya banyak ruang penyimpanan. Kayak contohnya, di sebelah kanan sini kita dapat ruang penyimpanan yang kebukanya gede banget sampai kayak jatuh ke bawah. Di sini ada lagi. Di sini ada lagi cup holder 2 biji dan cup holdernya ini dikasih rubber finish biar nggak bunyi-bunyi, sama ada lampunya. Jadi biar minuman kita lebih terang. Di sini ada tempat penyimpanan juga cukup besar, bahkan nih sampai ke bagian samping loh. Sampai kayak ada cokannya gitu ke samping biar gede. Sampai dibikin segitunya ya. Jadi kayak ruang penyimpanan ini set gitu loh. Nah, terus di sini, nah, ini juga cukup besar, ya agak sedikit berantakan. Sama di bagian belakang. Nah, itu di bagian kursinya sampai 2 layer, di atas sama di bawah sama di pintu ada lagi. Banyak banget. Luar biasa. Yuk, sekarang kita jalan. Oke. Ini kursinya sayang sekali belum elektrik ya. Iya, belum elektrik ya. Udah secanggih ini tapi kursinya belum elektrik loh. Tapi kursinya ini bagian sandarannya suportif banget. Headrestnya masih agak kurang maju. Ya loh, ini sandaran kursinya enak banget loh. Oke, kita jalan. Ini kalau lagi bawa pelan gini ya, dual clutch-nya tuh berasa jadernya tuh, det berasa. Kalau kita lagi pelan, kita gas dikit, berasa. Ya, sistem cek, no message active. Jadi nggak ada yang salah sama mobil ini. Gue ingetnya ya, naik mobil yang rasanya kayak gini, itu tuh lampu sennya sebelah kiri ya. Ini lampu sennya sebelah kanan. Salah mulu. Feelingnya sih Eropa banget ya. Peredaman kabinnya luar biasa bagus. Tapi dia tuh kayak ngasih suara mesin buat masuk ke dalam. Jadi kalau kita gas gitu ya, suara mesinnya enak banget ya. Wih, suara mesinnya enak banget ya. Gue jadi inget ini Alteza IS200 yang udah laku itu loh kemarin. Suara tuh enak loh. Dan dia tuh cepet banget naik RPM-nya. Tiba-tiba diinjak dikit langsung 6000 RPM aja. Nah, dia itu nggak ada pedal shifter. Jadi kalau kita mau mode manual itu nggak ada dari belakang sini. Dia tuh dari ini nih, namanya power shift kalau nggak salah. Jadi kalau kita pencet tombol minus sama plus ini, kita masukin ke S ya. Nah, ada S1, S2, S3. Kayak gini nih, persis kayak Ford Fiesta. Jadi di sini dia shifternya. Tuh, suaranya enak nih mobil. Bantingannya nggak begitu empuk, rasanya stiff ya, khas mobil Eropa. Kurang lebih mungkin mirip-mirip kayak VW Golf.
agak lumayan berasa. Sama dia ini setirnya enteng. Tapi pas kita bawa kenceng, ini setirnya bobotnya tuh lumayan dan rasanya pas gitu. Fun to drive-nya dapet. Paling ini aja sih. Namanya juga umur kali ya. Itu bagian depannya dia udah mulai bunyi-bunyi. Nama juga umur sih. Ya, tapi ini tetap lebih empuk dibandingkan dengan Lexus CT200H gua nih. Kalau lagi RPM rendah gitu ya, kita lagi jalan biasa, ada detnya gitu loh. Khas mobil dual clutch. Ada jadernya kalau lagi pelan. Tapi pas lagi kenceng nih ya, kita misalkan nih sekarang lagi 40, kita gaspol. Respons transmisinya tuh cepet gitu. Dual clutch itu emang ganti giginya tek lebih cepet dibandingkan dengan mobil yang masih pakai torque converter biasa. Nah memang beberapa mobil juga dual clutch itu dia punya waktu 0-100 yang lebih kenceng dibandingkan dengan mobil yang automatic single clutch atau bahkan mobil manual sekalipun. Dia bisa lebih kenceng. Tapi ya buat apa juga sih sebenarnya. Tapi ya sebenarnya mobil di kelas seperti ini performance itu bukan yang utama sih. Ini lebih buat lucu-lucuan aja. Dan sebenarnya tuh dia punya versi yang performance-nya lagi. Namanya Ford Focus RS. Wah, itu top tuh. Tapi sayangnya Ford Focus RS udah gak dilanjutin lagi. Padahal itu versi all-wheel drive itu di mana-mana tuh dipuji. Dan dia ada drift mode-nya. Basisnya sama dengan mobil yang ini. Gitu. Yang model baru udah gak ada lagi. Itu gua rasa harganya bakal naik sih. Dan itu sebenarnya kalau masuk ke Indonesia, dia tuh ada varian yang setir kanan. Jadi harusnya bisa masuk dan dinikmati sama orang-orang Indonesia kalau masuk. Terus mobil ini juga, ini suara kolongnya agak lumayan. Tapi ini sebenarnya bukan karena perdamaannya jelek, karena dia pakai ban tadi, pakai ATRK, ban balap, emang berisik dia bawaannya. Ya, tuh. Gas. Shifting. Halus lagi shiftingnya. Oh, udah 100 lewat aja, kaget. Kenceng loh mobilnya. Kenceng, tapi power delivery-nya smooth. Jadi rasanya kayak mobil yang cc-nya gede. Padahal dia NA loh. Biasanya feeling akselerasi kayak gini tuh didapatnya di mobil-mobil yang kayak gede gitu rasanya, kayak seri 7 gitu ya. Ini bisa mirip gitu. Power delivery-nya halus. Shifting-nya halus, cepet. Wah, engineering-nya sih mantep sih. Kita nyalain lampu. Tuh, dia nyala, jalan vacuum belakang. Nah, tuh keluar, vacuum depan. Nah, tambah terang lagi. High beam. Wih. Ini sebelum Kia-Kiaan kayak gitu ya. Kia kan juga gitu ya, kita puter-puter tuh ada indikatornya. Dia udah duluan loh. Canggih juga. Dia kalau sebelah kiri ada tempat kosong, aktif parknya nyala nih kalau kita pencet ini. Langsung drive forward sampai dia bilang rem, release steering, engage R. Udah, nanti dia akan muter setir secara otomatis, kita tinggal mainin pedalnya aja. Ya udah, tapi kita kan nggak mau parkir di sini ya. Mungkin nanti ada yang komen nih, berapa kali Mas Ridwan ngomong kata canggih di mobil ini, di video ini. Ya, jadi kesimpulannya soal Ford Focus ini, ya memang mobil ini ahead of its time. Luar biasa. Banyak banget fitur-fiturnya. Bahkan dibandingkan dengan mobil-mobil zaman sekarang, dia tuh masih ada yang unggul. Gitu. Nggak ada apa ya, gue ngerasa mobilnya tuh kayak masuk nggak ada downgrade ya gitu, dimasukin semuanya full gitu. Nah cuman berhubung Fordnya udah nggak ada, makanya mobil ini juga harganya terjun bebas. Rata-rata mobil ini dijual dengan harga di bawah 200 jutaan. Jadi buat teman-teman yang ingin menikmati mobil yang kaya fitur, rasanya Eropa, itu bisa hubungi nomor di bawah kalau belum laku. Itu aja mungkin video kita kali ini. Buat teman-teman yang punya Ford Focus, pernah melihara, bisa komen di bawah seperti apa memelihara mobil ini. Saya Ridwan Hanif. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!